Episode diawali dengan Niti yang sedang menemui Pami. Niti meminta Pami agar memberitahu Sanju untuk mengambil patung Ganesha yang telah mereka pesan, karena besok puja secepatnya akan segera dimulai. Mendengar itu dengan raut wajah yang sedih, Pami pun mengiyakan perkataannya Niti. Niti bertanya kenapa Pami terlihat sangat sedih. Pami berkata, "Aku memikirkan Daljit yang sedang dipenjara. Sebagai ibunya Daljit, aku sangat sedih dengan apa yang dia alami saat ini. Namun bagaimanapun juga dia harus menerima hukuman ini karena semua ini terjadi disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Dia telah menyakiti gadis lugu dan tidak bersalah seperti Babli." Mendengar itu, Niti mencoba bersimpati kepada Pami dan dia meminta Pami agar tetap tabah. Kemudian Niti kembali lagi mengingatkan Pami untuk tidak lupa menyuruh Sanju dan Vikram mengambil patung Ganesha. Mendengar itu, Pami pun segera pergi untuk menemui Sanju. Di sisi lain, meskipun sudah larut malam, Parwati masih saja belum tertidur. Dia merasakan ada gejala flu dan masuk angin mulai menghampirinya akibat dia telah main hujan dengan Sanju. Parwati berniat akan membuat ramuan obat untuk memulihkan kondisinya, namun seketika itu dia juga mengkhawatirkan Sanju. Parwati berkata bahwa Sanju pasti terserang flu juga karena Sanju alergi dengan cuaca dingin. Dan ternyata benar, Sanju pada saat itu juga tidak bisa tertidur karena flu dan dia terus saja bersin-bersin. Melihat Sanju yang seperti itu, Pami dengan khawatir bertanya apa yang terjadi. Sanju berkata, "Tadinya aku sudah kehujanan, oleh sebab itulah aku sedikit flu. Namun ini tidak masalah dan secepatnya aku pasti akan sembuh." Mendengar itu, Pami langsung mengingat Pari. Pami berkata, "Seandainya Pari masih ada, dia pasti akan membuatkan ramuan untukmu. Hanya dia yang mengerti dengan kondisimu." Tidak lama Pami berkata seperti itu, tiba-tiba saja Parwati menelpon Sanju. Pami yang melihat itu langsung menjawab panggilan tersebut. Pami bertanya kenapa Parwati menelpon tengah malam seperti ini. Namun Parwati langsung saja memberitahu Pami bahan dan resep ramuan obat untuk flu, karena memang Parwati sangat ahli membuat ramuan seperti itu. Mendengar itu Pami bertanya kenapa tiba-tiba saja Parwati memberitahunya resep ramuan. Parwati berkata, "Aku yakin Sanju sedang flu akibat kehujanan, karena saat ini aku juga sedang flu. Aku dan Sanju tadinya sempat kehujanan di tengah jalan. Oleh sebab itulah aku memberikan resep ramuan ini supaya Sanju cepat sembuh." Pami dengan raut wajah bahagia berkata, "Terima kasih nak, karena kau sangat baik sekali. Nanti aku akan mengikuti resep darimu dan aku akan membuatkan Sanju ramuan." Sedangkan Sanju yang mendengar itu hanya bisa tersenyum karena Parwati sangat peduli kepadanya. Kemudian Pami juga mengundang Parwati untuk datang ke rumah Bajwa besok karena mereka akan merayakan festival Ganapati. Pami meminta Parwati mengajak Ambika dan juga Daima. Mendengar itu, Parwati pun setuju. Lalu kemudian mereka menutup panggilannya. Pami berkata kepada Sanju, "Sekarang aku akan membuatkan ramuan untukmu agar kau cepat sembuh. Karena besok kau dan Vikram harus pergi mengambil patung Ganesha untuk puja." Pami juga tidak lupa memuji Parwati dan memberitahu Sanju jika kepeduliannya Parwati terhadap orang lain sama persis dengan Pari. Lalu Pami pun langsung pergi dari sana. Sementara Sanju terus saja tersenyum mengingat Parwati yang peduli kepadanya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Festival Ganapati sudah dimulai dan terlihat Sanju bersama Vikram sedang membawa patung Ganesha. Pada saat itu semua orang sangat bersuka cita serta berteriak memuji Ganesha. Tidak lama setelah itu, Parwati dan Daima juga datang ke sana. Melihat itu, Pami merasa sangat bahagia. Akan tetapi tidak dengan Niti. Dengan wajah yang asam, Niti bertanya kepada Gurinder siapa yang telah mengundang Pari datang ke sini. Gurinder berkata, "Aku tidak tahu, namun aku yakin jika dia berada di sini, semuanya pasti akan berantakan. Dia akan menciptakan masalah baru lagi." Bebek berkata, "Oh dewa, lindungilah kami dari kejahatannya Pari." Terlihat pada saat itu Geng Curut merasa tidak senang dengan kehadirannya Parwati. Sedangkan Pami menyambut Parwati dan Daima dengan baik, serta Pami juga berterima kasih kepada Parwati atas resep ramuan yang dia berikan. Pami berkata, dalam waktu semalam saja Sanju sudah sembuh dan tidak perlu lagi setelah meminum ramuan tersebut.
Kemudian Pami bertanya di mana Ambika. Parwati memberitahu Pami jika Ambika tidak bisa datang sekarang dan dia akan menyusul nantinya. Mendengar itu, Pami langsung menyuruh Parwati untuk mengikuti festival ini dengan kebahagiaan. Pami mengajak Parwati ke dekat patung Ganesha yang di sana juga sudah ada Sanju. Dan ketika Sanju melihat ke arah Parwati, Sanju pun langsung terdiam mengagumi kecantikannya Parwati. Melihat itu, tentu saja Niti merasa sangat cemburu. Kemudian pendeta memberitahu semua orang jika puja akan dimulai dan dia meminta Sanju untuk membuka kain patung itu agar semua orang mendapatkan berkah. Mendengar itu Sanju langsung maju ke depan membuka penutup patung tersebut dan kemudian puja pun dimulai. Dan tidak lama setelah itu pendeta meminta kembali agar menantu perempuan melakukan arti. Mendengar itu dengan senyuman percaya diri Niti pun maju ke depan. Namun sungguh apes dia dihentikan oleh Parwati. Parwati berkata, "Kau tidak bisa melakukan ini Niti karena kau belum menikah. Kau bukanlah menantu perempuan di rumah ini, sedangkan kau dengar sendiri jika pendeta meminta menantu perempuan yang melakukannya." Mendengar itu wajahnya Niti langsung menjadi asam seperti kesemutan. Niti hanya bisa terdiam dan tak bisa membela dirinya. Pendeta berkata, "Jika bukan Niti, lalu siapa yang akan melakukan arti?" Parwati berkata, "Di rumah ini masih ada menantu perempuan. Dia adalah Pami dan dialah yang paling berhak melakukan arti." Mendengar itu, giliran wajahnya Gurinder yang terlihat meriang kepanasan. Parwati dan Sanju kemudian menuntun Pami maju ke depan untuk melakukan arti. Melihat itu, Pami pun langsung meneteskan air matanya. Pami berkata di dalam hati, "Terima kasih Parwati, karena kau telah mengembalikan hakku. Sudah lama aku tidak pernah melakukan puja seperti ini semenjak Pari tidak berada di rumah ini." Parwati juga berkata di dalam hati, "Di hari Ganapati yang sangat bahagia ini, aku berharap keadaan rumah akan kembali seperti dulu, dan Pamilah yang akan memimpin keluarga Bajwa. Orang baik pasti akan bahagia, karena aku juga akan membuat Niti si penjahat ini berada pada tempatnya." Setelah itu semua tokoh baik dengan kebahagiaan mulai melakukan puja, sedangkan tokoh sesat seperti Geng Curut menunjukkan wajah asemnya yang kebanyakan dosa. Ditambah lagi pada saat itu api dia yang dibawa oleh Parwati akan padam. Namun tiba-tiba saja Sanju datang ke sana menjaga api itu agar tetap menyala. Dan terlihat Parwati dan Sanju sangatlah serasi. Melihat itu sudah tidak bisa dijelaskan lagi bagaimana cemburunya Niti. Lalu Sanju berdoa dan berkata di dalam hati, "Terima kasih Tuhan karena kau telah melakukan hal yang tak terduga. Kau mendatangkan Parwati di kehidupanku sehingga aku merasakan kehadiran Pari kembali di sisiku." Sementara Parwati juga berkata di dalam hati, "Tuhan, tolong bantu aku untuk mengungkap semua kebusukan orang yang telah menganiaya aku, dan semoga aku tetap kuat demi keadilan." Namun entah kenapa, aku merasa sangat berat jika harus melawan Sanju. Sedangkan Niti juga berkata di dalam hati, "Rumah ini dan Sanju adalah milikku, dan aku yang akan memenangkannya. Aku tidak akan membiarkan Pari merebut semua ini dariku." Niti terus saja merasa tidak senang ketika melihat Sanju dan Parwati melakukan puja bersama. Sehingga dengan kemarahan, Niti kemudian mengambil api dia tersebut dan berniat akan melakukan puja bersama dengan Sanju. Namun sungguh sayang ketika Niti memegang dia tersebut, Sanju malah melepaskannya dan digantikan oleh Bikram. Sehingga Niti pun terpaksa melakukan puja dengan Bikram. Melihat itu, Niti benar-benar sangat kesal. Seusai melakukan puja, pendeta memberikan air berkah kepada semua orang. Namun tak sengaja pendeta menumpahkan air itu ke sarinya Parwati. Sehingga Parwati pun langsung pergi dari sana untuk mengelap sarinya. Melihat itu, Sanju segera menyusul Parwati. Sedangkan Niti berpikir, kenapa Sanju mengikuti Parwati? Niti berkata, "Aku tidak akan membiarkan Sanju bersama dengan Parwati, karena Parwati akan merebut Sanju dariku. Sekarang Pari telah berani mengembalikan haknya Pami di rumah ini, dan aku tidak mau dia juga akan merebut Sanju dariku." Kemudian Niti akan pergi dari sana untuk melihat Parwati dan juga Sanju. Akan tetapi Pami menghentikan Niti, dan dia meminta Niti agar membagikan prasat kepada semua orang. Namun dengan kesal, Niti malah berkata kepada Pami,
Bukankah kau yang menjadi menantu dan orang yang paling dihormati di rumah ini? Jadi kau saja yang membagikan perasa tersebut." Mendengar itu, Pami hanya terdiam dan dia langsung pergi dari sana. Niti akan kembali menghampiri Sanju dan Parwati. Namun lagi-lagi hati penjahat ini selalu saja iri dengki ketika melihat Babli yang berpakaian bagus dan tidak menggunakan pakaian pembantu seperti biasanya. Niti langsung menghentikan langkahnya dan berkata di dalam hati, "Babli sekarang sudah mulai bertingkah dan dia sudah mulai berani kurang ajar kepadaku. Lihat saja nanti aku akan memberikannya pelajaran. Aku juga akan menyadarkan dia kalau dia tidaklah lebih dari seorang pelayan di rumah ini." Niti kemudian memanggil Babli, akan tetapi dengan juteknya Babli langsung memalingkan wajahnya, dan bahkan dia langsung pergi dari sana tanpa menghiraukan Niti yang memanggilnya. Melihat itu, Niti langsung kena mental. Sedangkan Gurinder dengan heran berbisik kepada Bebek dan berkata, "Bebek, lihatlah tidak ada orang yang mau mendengarkan Niti. Entah apa yang terjadi pada hari ini, Babli terlihat sangat berani menentang Niti." Mendengar itu, Bebek hanya terdiam dan juga merasa heran dengan semua itu. Kembali kepada Parwati yang sedang mengelap sarinya yang basah. Dan tiba-tiba saja Sanju nyelonong masuk mendekati Parwati yang membuat Parwati sedikit terkejut. Sanju berkata kepada Parwati, "Terima kasih Nyonya Singhania karena kau telah datang ke sini." Parwati berkata, "Aku yang seharusnya berterima kasih kepadamu karena kau telah mengundangku." Dan tiba-tiba saja dengan tidak nyambung Sanju berkata kepada Parwati, "Kau terlihat sangat cantik dan manis." Mendengar itu Parwati bertanya, "Apa yang kau katakan?" Dengan gugup Sanju berkata, "Maksudku, aku juga berterima kasih atas resep ramuan yang telah kau berikan. Sekarang aku sudah pulih kembali setelah meminum ramuan tersebut. Resep ramuan yang kau berikan sama persis seperti ramuan yang biasa dibuat oleh Pari di masa lalu." Parwati berkata, "Aku juga tadi malam tidak enak badan karena kehujanan. Namun ibu membuatkan ramuan itu untukku sehingga aku bisa sehat seperti ini. Aku rasa resep ramuan ibuku sama persis dengan yang dimiliki oleh Pari." Dengan senyuman Sanju kembali berterima kasih kepada Parwati dan Sanju berkata jika Sanju merasakan kebahagiaan masa lalunya kembali lagi setelah dia mengenal Parwati. Mendengar itu Parwati hanya terdiam dan pada saat itulah episode ini pun bersambung. Episode kali ini memang sedikit agak pendek dan tidak banyak adegan yang ditampilkan. Namun tenang saja karena masih ada episode selanjutnya yang tidak kalah serunya. Tetap pantau channel ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya.